Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novita Triwulansari, NIM 211101010089. Di sini, saya dari kelas A6 semester 4 akan mempresentasikan tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar, khususnya pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah kelas 3 semester 1 bab 1. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar Sejarah Kebudayaan Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Abdur Rozak Sarjana Hukum Islam Magister Pendidikan. Langsung saja yang pertama yaitu tentang langkah-langkah pengembangan bahan ajar. Yang pertama, terdapat analisis kebutuhan kelompok sasaran, di mana kita harus menganalisis dan mengetahui kebutuhan kelompok sasaran yaitu peserta didik, terkait apa saja yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Karena dengan memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan atau capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Langkah yang kedua yaitu menentukan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti yang disusun dan dirumuskan secara paten oleh pemerintah pusat yang menaungi sistematika pendidikan yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu merumuskan sistematika bahan ajar dan strategi pembelajaran sehingga nantinya akan tercipta sebuah bahan ajar yang utuh dan baik dan layak digunakan. Yang keempat yaitu mengumpulkan sumber yang terdiri dari buku utama yang berisi dari kumpulan materi yang akan kita bentuk atau kita olah menjadi bahan ajar dan sumber-sumber referensi lainnya. Langkah selanjutnya yaitu terdapat validasi ahli, di mana validasi ahli ini adalah penilaian dari beberapa ahli terkait bahan ajar yang telah kita susun guna diuji cobakan kepada peserta didik. Setelah divalidasi ahli, kemudian kita melaksanakan uji coba oleh peserta didik. Apakah bahan ajar ini bisa menyampaikan pesan-pesan pembelajaran dengan baik ataukah kurang baik. Yang terakhir yaitu revisi ataupun perbaikan, di mana revisi ini dilakukan ketika kita telah mencapai tahapan validasi ahli dan juga uji coba oleh peserta didik. Adapun penjabaran dari analisis kebutuhan kelompok sasaran, yang pertama, bagaimana sikap peserta didik terhadap mata pelajaran yang akan ditulis? Apakah peserta didik memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, sedang, ataukah kurang? Dari situ kita bisa membentuk bahan ajar agar menarik minat peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu bagaimana motivasi peserta didik. Apakah peserta didik ini memiliki motivasi tinggi, sedang, ataukah rendah? Dan yang ketiga, adakah hal yang menarik bagi mereka? Semisal dari peserta didik ini memiliki kriteria atau ciri-ciri khas gaya belajar yang tidak suka atau tidak hanya melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita bisa untuk mengkombin bahan ajar yang menyediakan materi-materi yang nantinya akan dipelajari di luar kelas. Yang keempat yaitu terkait apa saja yang menghambat proses belajar mereka, seperti sarana dan prasarana, karena hal ini juga akan mempengaruhi motivasi peserta didik. Karena menurut hasil riset, ketika suatu lembaga atau sekolah kurang dalam melayani ataupun menyediakan sarana prasarana dalam pembelajaran, ini akan mempengaruhi motivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yaitu menentukan KI, di mana KI ini terdapat 4 yang terdiri dari 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sikap yang dibagi menjadi 2, yaitu aspek sikap spiritual dan aspek sikap sosial. Di mana aspek spiritualnya, peserta didik dituntut untuk menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan aspek sosial atau KI 2, peserta didik dituntut untuk menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Selanjutnya yaitu KI 3 atau aspek kognitif atau pengetahuan,
Di sini peserta didik dituntut untuk mampu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengarkan, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, tentang makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Dan yang terakhir yaitu aspek sikap psikomotorik atau keterampilan atau juga bisa disebut dengan KI 4, di mana peserta didik dituntut mampu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Langkah selanjutnya dalam pengembangan bahan ajar yaitu menentukan kompetensi dasar atau KD. Di sini kompetensi dasar adalah turunan dari kompetensi inti yang dibagi menjadi 4 kompetensi dasar, di mana dalam setiap mata pelajaran dan setiap bab KD ini berbeda-beda. Di sini saya mengambil KD 1.1 semester 1 bab 1 dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah, di mana KD1 spiritual atau aspek sikap spiritual ini menerima nilai-nilai positif dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian KD2 atau aspek sosial itu 2.1 menjalankan sikap kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan guru. Adapun kompetensi dasar KD3 yaitu kognitif atau pengetahuan, memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Dan yang selanjutnya yaitu kompetensi dasar psikomotorik atau keterampilan 4.1, peserta didik dituntut untuk mampu mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Langkah selanjutnya, setelah kita menentukan kompetensi dasar, kita mengembangkannya ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran. Di sini kompetensi dasar 1. Aspek spiritual yaitu menerima nilai-nilai positif dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Kita jabarkan menjadi indikator. Di sini peserta pendidik ataupun guru dapat membuat indikator sesuai dengan apa yang diperlukan untuk mencapai capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di sini saya membuat contoh 2, yaitu yang pertama 1.1.1, di mana indikatornya adalah menyatakan nilai-nilai positif dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, di mana menyatakan ini termasuk dalam tingkat berpikir kedua aspek afektif atau A2. Indikator yang kedua yaitu 1.1.2 membenarkan nilai-nilai positif dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, di mana membenarkan ini masuk dalam tingkat berpikir ketiga atau A3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyatakan nilai-nilai positif dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam melalui diskusi dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membenarkan nilai-nilai positif dari tradisi masyarakat Arab sebelum Islam melalui diskusi dengan benar. Selanjutnya yaitu pengembangan KD aspek sosial atau aspek sikap sosial ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran. Yaitu KD2 2.1 menjalankan sikap kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan guru. Indikatornya yaitu 2.1.1 melaksanakan sikap kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan guru, di mana melaksanakan ini merupakan tingkat berpikir afektif kedua. Dan yang indikator kedua 2.1.2 itu menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan guru yang merupakan tingkat berpikir afektif ketiga. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat melaksanakan sikap kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan guru melalui tanya jawab dengan benar. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap kasih sayang terhadap keluarga, teman, dan guru melalui tanya jawab dengan benar.
Selanjutnya yaitu pengembangan kompetensi dasar ke dalam indikator dan tujuan pembelajaran pada aspek kognitif atau pengetahuan. Di sini saya mengambil 3.1 pada mata pelajaran SKI bab 1 semester 1 tentang memahami tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Indikatornya kita jabarkan seperti ini. 3.1.1 yang menceritakan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam, di mana menceritakan di sini termasuk dalam tingkat berpikir C2 atau kognitif kedua. Dan yang kedua yaitu 3.1.2 menemukan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam yang termasuk dalam tingkat berpikir C3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menceritakan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam melalui diskusi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam melalui diskusi dengan benar. Langkah selanjutnya yaitu pada aspek psikomotorik. Di sini 4.1 mengidentifikasi fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Indikatornya yaitu mendiskusikan fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Di sini mendiskusikan masuk dalam tingkat berpikir P2 atau psikomotorik 2. Indikator yang kedua yaitu 4.1.2 yang membenarkan fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendiskusikan fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam melalui tanya jawab ataupun diskusi dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat membenarkan fakta dan detail kisah tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam melalui tanya jawab ataupun diskusi dengan benar. Selanjutnya, sebelum kita menyusun bahan ajar, alangkah baiknya kita mengetahui macam-macamnya. Terdapat referensi yang berbeda-beda dan menyatakan macam-macam bahan ajar yang berbeda-beda pula. Di sini saya mengambil referensi dari buku Kosasih, yaitu bahwa macam-macam bahan ajar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu audio berupa rekaman terkait materi pembelajaran. Yang kedua terdapat audiovisual di mana rekaman ini dikombinasikan dengan gambar-gambar yang menjelaskan tentang materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu visual, di mana di sini hanya terdapat gambar atau ilustrasi tentang materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah cetak, seperti modul, handout, dan sejenisnya. Adapun langkah yang kita lakukan sebelum kita menyusun sistematika bahan ajar yaitu pengumpulan sumber yang kita jadikan acuan dalam penyusunan bahan ajar. Yang pertama yaitu buku pengayaan. Yang kedua seperti kamus, ensiklopedia. Yang ketiga surat kabar atau majalah dan internet. Atau dapat juga kita menggunakan buku utama seperti buku paket keluaran dari Kemenak ataupun Kemendikbud. Langkah selanjutnya yaitu merumuskan sistematika bahan ajar dan strategi pembelajaran, di mana dalam menyusun atau merumuskan sistematika bahan ajar dan strategi pembelajaran itu sama seperti pembuatan karya tulis pada umumnya yang terdiri dari pendahuluan, isi, ataupun penutup. Di sini terdapat rincian-rincian sistematika bahan ajar sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan terkait mengapa kita menyusun bahan ajar tersebut. Yang kedua yaitu informasi umum, serta yang ketiga adalah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini dapat kita bentuk atau kita tentukan melalui indikator kompetensi dasar yang telah kita pilih. Dan yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu terdapat gambar di awal bab, di mana gambar di sini untuk menarik minat atau rasa keingintahuan peserta didik sebelum peserta didik membaca materi yang terdapat di dalam bahan ajar.
Dan yang terakhir yaitu petunjuk pembelajaran, di mana petunjuk pembelajaran dan juga cara pengerjaan soal ini adalah apa saja atau kegiatan apa saja yang akan atau perlu dilakukan selama proses pembelajaran oleh peserta didik dan pendidik. Misalnya petunjuk pembelajaran ini tentang proses diskusi ataupun proses dari strategi atau metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir yaitu cara pengerjaan soal, di mana ketika kita mengerjakan soal terdapat petunjuknya seperti pilihlah atau berikan tanda silang pada jawaban yang benar. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini. Jodohkan soal-soal di bawah ini dengan benar dan semacamnya. Langkah selanjutnya yaitu validasi ahli, di mana validasi ahli ini melibatkan 3 ahli sekaligus, yaitu yang pertama ahli bahasa. Di sini ahli bahasa akan mengoreksi bahan ajar yang kita susun. Apakah dari bahan ajar tersebut mengandung unsur ambiguitas atau sudah jelas, singkat, dan ringkas. Yang kedua, ahli materi. Di sini ahli materi menilai materi-materi yang akan kita sampaikan kepada peserta didik melalui bahan ajar. Apakah materi tersebut terlalu overload atau bahkan kurang. Dan yang terakhir yaitu melibatkan ahli pembelajaran. Di sini ahli pembelajaran akan mengoreksi strategi ataupun metode yang relevan kita pakai untuk materi-materi yang akan kita sampaikan. Berikut ini adapun contoh instrumennya. Seperti yang pertama, apakah bahan ajar tersebut sudah menunjukkan nilai-nilai teoritis dan praktis dalam K13, ataukah apakah bahan ajar tersebut sudah menggunakan bahasa yang interaktif serta mengajak peserta didik aktif belajar, mencermati, merenungkan, merefleksi, mencari, mengeksplorasi, membandingkan, dan lain-lain. Instrumen di sini dibentuk untuk mengetahui kelengkapan dan kesempurnaan bahan ajar yang kita buat. Selanjutnya, setelah kita melakukan validasi ahli, kemudian kita melakukan uji coba, di mana kita melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran yang penyampaian materinya menggunakan bahan ajar yang telah kita susun. Setelah uji coba, peserta didik pun diberikan pertanyaan atau lembar angket seperti instrumen uji coba di layar ini, yaitu yang pertama, apakah bahan ajar ini menyadarkan bahwa Anda merupakan makhluk Tuhan yang Maha Kuasa? Yang kedua, apakah bahan ajar menyadarkan bahwa Anda merupakan makhluk sosial atau bagian dari anggota masyarakat? Dan seterusnya. Setelah melalui validasi ahli dan juga uji coba, kemudian kita merevisi untuk menyempurnakan bahan ajar setelah memperoleh masukan dari para ahli dan juga kegiatan uji coba yang melibatkan peserta didik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.